Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Nah, hari ini kalian akan mulai belajar ya di kelas 4 pada tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran 1. Siapkan buku paket dan juga simak video materi dari Bu Kartika hari ini dengan baik ya. Oke, mari kita belajar. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Oke, kita lanjutkan pada teks berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Coba kita lihat lagi bersama-sama. Pada paragraf 1 menceritakan atau membicarakan tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Coba kalian baca buku paket kalian halaman 3 ya. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf, atau biasanya merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, cara untuk menemukan gagasan pokok ini adalah cara yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama. Kemudian yang keempat, unsur inti kalimat utama itulah yang disebut sebagai gagasan pokok. Nah, anak-anak, pada teks bacaan Pawai Budaya, kalimat utamanya adalah Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, setelah menemukan kalimat utama, langkah selanjutnya adalah menemukan unsur inti dari kalimat utama tersebut. Unsur inti itulah yang nanti akan menjadi gagasan pokok dari paragraf tersebut. Kira-kira apa ya unsur inti dari bacaan tadi? Ya, unsur intinya adalah atau gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik. Sekarang, ayo kita berlatih untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke anak-anak, setelah kalian berlatih untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya tentang keragaman budaya di Indonesia, mulai dari pakaian daerah, tarian daerah, alat musik daerah, dan lain-lain. Disimak baik-baik ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aji dan Cindai berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerah Aji dan Cindai yaitu joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Contoh yang lain ada Anwar dan Zakiyah yang berasal dari Padang. Rumah adat daerahnya yaitu rumah gadang dan makanan khasnya yaitu rendang.
Adik-adik bisa mencari tahu informasi tentang keberagaman suku bangsa dengan cara bertanya kepada teman yang lain ya. Nah, jika adik-adik dengan teman di sekolah berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Berikut ini contoh sikap menghargai keberagaman, antara lain: yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Berikutnya, kita tetap menghormati orang walaupun berbeda keyakinan. Yang selanjutnya, kita senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Lalu, kita juga ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita harus mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian, berikutnya saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Barat. Lalu ada tifa yang berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Oke, sekian video pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, kelas 4. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.